praktikumnya. Jadi kita bakal praktikum setelah mempelajari modul ini, kalian tuh diharapkan dapat memilih visualisasi yang tepat sesuai dengan variabel yang disajikan dan informasi yang ingin disampaikan. Terus menginterpretasikan suatu visualisasi data kuantitatif secara mendalam, menjelaskan pentingnya menentukan tingkat pengukuran untuk sebuah variabel dari kaitannya dengan analisis statistik deskriptif dan diagram yang dipilih untuk menyajikan informasi, serta menghasilkan grafik yang tepat sesuai dengan variabel yang akan disajikan. Nah, sekarang kita masuk ke visualisasi data dengan ggplot2. Nah, ggplot2 ini merupakan sebuah paket yang dibuat oleh Harry Wickham untuk membuat grafik dan visualisasi data. Paket ini itu didasarkan pada Grammar of Graphics, di mana mereka visualisasi komponen-komponen terpisah seperti data, sistem koordinat, dan elemen-elemen visual atau geometris. Nah, ini ada visualisasi data dari si ggplot2 ini. Selanjutnya kita mengimpor library dan mengatur dataset. Nah, yang pertama tuh kayak biasanya kita perlu memuat yang tidyverse-nya tuh udah mencakup ggplot2 untuk visualisasi dan dplyr serta reader untuk manipulasi data. Nah, jangan lupa juga kita menyertakan paket OpenXLSX dan GT Summary-nya untuk mengolah data secara tabular jika sekiranya diperlukan dalam menunjang alur kerja kita. Nah, sekarang kalian yang pertama muat dulu 3 paket tadi ini, yang library tidyverse, OpenXLSX, dan GT Summary. Kalian buat ini. Sebelum itu buat ini dulu ya, file baru, RSkip baru, terus ini tulis saja modul 3, terus kalian oke. Gimana, bisa nggak? Bisa, Kak. Udah ya, kalau udah semua ini kalian run semuanya. Ini di run. Udah? Udah, Kak. Nah, selanjutnya kita bakal mengimpor dan ini hasil kuesioner kepada mahasiswa UBL seperti praktikum-praktikum sebelumnya. Nah, ini kan variabel kan. Ini kayak biasa. Kalian buat kode ini di RStudio. Kayak gini. Ini kalian buat variabel tersendiri untuk nama-nama file namanya. File di bawah ini data praktikum 3 karena kita menggunakan data praktikum yang ketiga. Nah, ini kalian sesuai ya, kalian nyimpennya itu di mana. Sama kemarin, ini masih pakai data yang kemarin, cuma kita pakainya data praktikum 3. Dan coba ini ya, diperhatiin lagi kalian
datanya tuh apa, terus nyimpennya di mana, biar nanti nggak sheet yang pakai itu mahasiswa UBL menjadi dataset memanfaatkan file nama file dan nama sheet yang kita buat tadi. Ini tadi yang data UBL ini bisa si Excel-nya si sheet yang kita melihat jumlah baris pertama dari dataset si data UBL. Coba kalian buat dulu kodenya kayak gini. Kalau udah dibuat, ini kalian run satu-satu ya. Ini nanti bisa bakal muncul di atas. Semua. Error, Pak. Kalau nggak bisa bilang ya. Kalau semuanya udah juga bilang ya, biar kita lanjut ke selanjutnya. Kak. Gimana yang lain udah belum? Oh ya, ini nanti praktikumnya kita record dan nanti kita bakal share ke kalian. Kalau kalian masih bingung bisa ditonton ulang aja. Yang lain udah bisa belum? Belum, Kak. Kak. Oke, kalau udah kita lanjut ya. Jadi kan kita udah buat mengeset variabelnya, terus mengimpor file dataset sama melihat sejumlah baris pertama dari terus selanjutnya kemudian kita perlu menetapkan vektor untuk variabel-variabel kategoris kita agar data kita lebih bersih. Nah, ini udah ada apa kodenya. Ini bisa kalian tulis vektornya untuk si faktor variabel kategorisnya. Yang kode ini kalian ketik di RStudio-nya. Dari ini ya, dari JK menetapkan vektor sampai uang saku.
Gimana bisa nggak ini? Aku jelasin ya. Kita bakal netapin vektor untuk vektor variabel kategoris, yaitu jenis kelamin, ada laki-laki sama perempuan, terus fakultas, prodi, sama tingkat semester sama uang saku. Jadi kelima variabel ini yang bakal kita pakai. Terus di sini ada merapikan dataset, di mana kita merename biaya dalam sepekan jadi biaya dalam seminggu. Terus jumlah perjalanan Senin jadi jumlah, ini kan pakai underscore ya, yang kita rename jadi pakai titik. Terus kita merename nama jarak, jadi ada backtick-nya kayak gini. Terus selanjutnya di sini ada menghapus data dengan missing values, atau kita pakai fungsi drop NA. Kemudian menambahkan vektor ke variabel kategoris. Ini pakai fungsi mutate. Sampai sini. Gimana teman-teman, udah dibuat belum kodenya? Sebentar lagi azan, break bentar. Kayak gimana? Udah pada ditulis belum? Dibuat belum kodenya? Kalau udah bilang ya. Apa? Udah, Kak. Yang lain gimana? Jadi kalau udah, ini satu-satu ya kalian run. Dari mulai variabel jenis kelamin itu kalian run. Terus fakultas juga di run. Selanjutnya yang prodi itu juga di run. Terus tingkat semester sama uang saku. Dia bakal muncul di jendela kanan atas atau jendela environment ini. Maaf ya kalau berisik. Apa sih? Belum. Oke, terus kalau tadi yang kelima variabel udah kalian run, ini terus kalian run yang merapikan dataset. Yang data OBL ini kalian run. Ini dia bakal muncul data si
Maaf ya teman-teman. Bang L ini sensor. Terus kita lanjut ya. Tadi kan udah data UBL ini di run. Terus kita rename biaya dalam rename ini kalian run. Nggak ngerti. Nih, ini kan dia error kan. Itu nggak apa-apa, kalian run dulu aja sampai ke jarak. Teman-teman maaf ya kalau berisik. Sampai mokel. Lama anjir. Lepek tuh. Nih, kan tadi kan udah ya biaya dalam sepekan, terus biaya dalam jumlah perjalanan Senin. Aku udah gopot ya. Jam 5. Mau ikut. Enggak mau. Tinggal dulu. Yang merapikan dataset ini itu diginiin aja, terus kalian run kayak di blog itu, dari merapikan dataset sampai ke kurung yang akhir, tanda kurung akhir, terus kalian run. Nah ini nggak apa-apa ya ada error kayak gini, ntar dia tetap bisa kok di jalan. Gimana, bisa nggak ya? Bisa nggak guys? Please jawab. Si error kak. Errornya di Itu bagian kalau error di ini kan, yang error ada tulisan kayak gini. Nggak apa-apa kalau ada tulisan kayak gini. Penting dia udah dia ada kayak gini dari dulu. Oke.
Gimana, bisa nggak dilanjut? Atau masih ada yang error? Ini nggak apa-apa kalau ada ini tulisan error kayak gini. Jadi dia masih bisa kok dilanjut ke selanjutnya. Gimana, bisa nggak dilanjut? Boleh Kak, lanjut aja. Bisa lah. Oke, terus selanjutnya kita ke tata tulis grafik atau grammar of graphics. Nah, di setiap DJ42 itu terdiri dari beberapa komponen kunci. Yang pertama itu ada data. Data itu merupakan data yang ingin kalian visualisasikan. Terus mapping. Ini ada fungsi AS atau AS estetik yang menghubungkan variabel dari data kalian ke properti visual dari grafik, misalnya kayak sumbu X, sumbu Y, warna, atau ukuran. Terus ada geom function. Nah, objek geom ini merupakan objek geometris yang merepresentasikan data. Misalnya geom point itu untuk scatter plot dan geom bar untuk diagram batang. Terus ada stat, itu transformasi statistik, di mana setiap geom itu memiliki statistik default. Misalnya kayak geom bar secara default dia menggunakan stat count, tetapi kalian bisa menentukannya secara manual. Terus ada position, itu penyesuaian posisi untuk geom yang tumpang tindih. Terus ada coordinate function, itu sistem koordinat yang digunakan. Terus ada facet function, itu membagi plot menjadi beberapa subplot berdasarkan variabel kategorinya. Nah, ini nanti kita bakal belajar visualisasi datanya. Kalau kalian masih bingung, nanti kita masuk ke visualisasi datanya. Jadi ini di sini tuh ada fungsi yang kita gunain gitu. Dimana kita tuh awalnya bisa menggunakan ggplot, terus kita masukin datanya, terus geom function ini kita mapping si fungsi AS itu tadi buat iniin estetik, buat menghubungkan variabel ke properti visualnya, terus statistiknya sama positionnya. Ini langsung aja ya. Ini model. Terus langsung aja ke praktik visualisasi data. Yang pertama kita bakal belajar diagram batang atau bar chart, di mana diagram batang ini sangat baik untuk menampilkan distribusi atau perbandingan data kategoris ya. Jadi si diagram batang ini sangat baik buat data kategoris. Yang pertama tuh ada diagram batang tunggal. Nah, di sini kita bakal lihat distribusi udah. Terus kita bakal melihat distribusi mahasiswa berdasarkan tingkat semester, di mana Jember secara otomatis menghitung jumlah observasi untuk setiap kategori di sumbu X. Nah, kita bakal lihat distribusi mahasiswa berdasarkan tingkat semester. Ini nih kodenya, kalian buat kayak gini ya. Nih, kodenya dibuat kayak gini. Ini kalian tulis manual ya, soalnya di modul nggak ada nampilin kodenya. Atau kalian kalau bisa di SS aja. Sambil aku jelasin, sambil kalian tulis kodenya di RStudio-nya, aku jelasin ya. Jadi ini kita mau nampilin diagram batang. Ini kita pakai ggplot, si datanya tuh si data UBL tadi yang udah kita buat. Terus ini
jumbar, terus ini mapping, AS, ini fungsi X-nya itu si tingkat semester. Jadi kita pakai si sumbu X aja, di mana X-nya adalah tingkat semester. Dan fill ini tuh merupakan apa ya, kayak jadi si fill ini tuh kayak untuk warna si diagram batangnya. Terus color ini black. Black itu untuk warna apa kayak pinggiran dari diagram batangnya. Terus title ini judulnya. Judulnya kita buat distribusi mahasiswa berdasarkan tingkat semester dengan X-nya tingkat semester dan Y-nya jumlah mahasiswa. Terus time minimal. Ini kita pakai angelnya tuh 45 sama Hedgesnya tuh 1. Ini merupakan rotasi label X agar tidak tumpang tindih. Selanjutnya di bawahnya itu kita tulis diagram batang karena kita mau nampilin diagram batangnya. Terus kalian buat ya, kalian udah buat belum? Ya apa? Kode kayak gini. Lagi buat, Pak. Oke. Gimana, bisa nggak? Udah belum? Maksudnya. Kalau udah, kalian bisa run. Ini hanya mulai dari sini. Dari tanda kurung paling akhir. Nanti dia bakal muncul nih, diagram ini list of 11 gitu. Kalau udah, terus tuh diagram batangnya juga kalian run. Nanti dia bakal muncul di sini.
bakal muncul diagram batang di jendela dan bawah. Bisa nggak? Gimana, bisa nggak? Error, Kak. Errornya di bagian apa? Di bagian Y-nya nggak baca, Kak. Tapi benar belum nulisnya kayak gini. Udah. Soalnya si Y ini tuh kita cuma buat apa namanya sih, buat nunjukin jumlah mahasiswanya, dan ini tuh kita nggak pakai data dari praktis itu. Yang lain gimana? Ada yang bisa nggak? Bisa, Atau Kak. siapa tadi yang bisa? Saya, Kak. Oh, oke. Oke, tadi kan itu ada yang bisa ya, teman kalian. Nah, coba nanti yang belum bisa, kalian bisa lihat lagi ya dari recordan kita ini, atau kalian bisa SS ini si kodenya. Itu pokoknya buat aja samain kayak gini. Kodenya samain aja kayak gini. Dan pastiin juga dari atas itu datanya nggak error, biar kalian tuh bisa ke bawahnya. Karena kita tuh di sini makainya sih data UBL ini, pastiin data UBL ini tuh nggak error gitu. Terus kita lanjut ya. Ini sama aja kayak tadi, tapi sekarang kita mau buat diagram batang bertumpuk. Nah, kita bisa nambahin variabel lain, misalnya uang saku ke dalam AS tadi, dan properti fill untuk membuat diagram batang bertumpuk. Nah, ini menunjukkan proporsi dari uang saku di setiap tingkat semesternya. Jadi kita mau buat diagram bertumpuk pakai distribusi uang saku per tingkat semester. Nah, kodenya tuh kayak gini. Sama aja kayak tadi, cuma di bagian AS-nya ini, X-nya itu kan tingkat semester, fill-nya diganti pakai uang saku. Terus ini title-nya distribusi uang saku per tingkat semester, X tingkat semester, Y-nya jumlah mahasiswa, dan fill-nya itu uang saku per bulan.
Ini sama aja kayak tadi, itu kalian run aja. Nanti dia bakal muncul diagram batang bertumpuk, di mana di sini ada penjelasan ya kalau warna ungu itu uang sakunya kurang dari 1 juta. Nih, kurang dari 1 juta tuh ada di semester di tingkat 4 atau semester 7 sampai semester 8. Ini yang paling banyak gitu. Terus warna ini 1 juta sampai 2 juta gitu. Nah, grafik ini tuh kita bisa dari grafik batang tumpuk, diagram batang bertumpuk uang saku bertingkat semester nih, kita bisa melihat komposisi uang saku di setiap angkatan. Misalnya pada tingkat semester 5 dan 6, sebagian besar mahasiswanya memiliki uang saku antara 1 juta hingga 2 juta. Hal ini kita ketahui dari perbandingan relatif tinggi proporsi warna dalam masing-masing batang. Jadi kita lihat dari proporsi warnanya. Ini kalau aku jelasin, terus nanti kalian coba sendiri. Nanti kalau nggak aku bakal buatin apa sih kode ini. Kode ini bakal aku kasih ke kalian. Itu gimana? Nanti kita kasih rikotannya sama kita kasih kodenya. Gimana guys? Soalnya kan ini masih ada banyak ya. Dan dari akunnya sendiri itu emang masih ada yang mau dikerjain. Maaf ya. Boleh Kak, nggak apa-apa Kak, soalnya di kita juga masih banyak yang error gitu sih Kak, beberapa. Oke, jadi ini aku jelasin aja ya ke kalian tentang diagram visualisasi datanya. Nanti kalian coba sambil lihat trikotan ulang dan aku kasih kode-kodenya. Tapi ini diperhatiin ya, jangan karena kita ngasih rikotan sama ngasih kode nanti kalian nggak merhatiin. Ya nggak ya, ya. Iya, Kak. Baik, Kak. Ya, Kak. Terus kita lanjut ke diagram batang sebar. Nah, diagram batang sebar ini sama kayak tadi fungsinya itu kita mau lihat tingkat semester sama uang saku. Cuma kita bedanya kan tadi pakai diagram batang bertumpuk. Kalau ini pakai diagram batang sebar. Tuh, ini sama aja kodenya kayak yang tadi kita makainya variabel tingkat semester dan uang saku. Nah, dia bakal muncul diagram batang sebar. Dia kan kalau sebelumnya kan bertumpuk ya jadi satu. Kalau ini dia menyebar. Jadi yang uang saku di bawah 1 juta, 1 sampai 2, 2 sampai 3 dan seterusnya itu dia menyebar, nggak bertumpuk lagi gitu. Jadi kita bisa tahu nih, misal nih yang tingkat 1 atau semester 1 sampai 2 yang uang sakunya 1 sampai 2 juta nih ada 20 orang gitu. Kalau misalnya nggak paham, tanya aja ya. Atau kalau aku kecepatan, bilang aja. Terus, lanjutnya ada selanjutnya kita pakai diagram
batang bertumpuk 100. Enggak sih, enggak 100 juga. Tapi dia tuh bedanya sama diagram batang bertumpuk yang tadi, yang awal. Tadi kan dia apa ya? Dia tuh diagramnya tuh nggak sama gitu loh, nggak sejajar. Nah, kalau ini kita mau buat diagramnya yang sejajar. Nih, jadi kodenya masih sama kayak tadi. Nah, tapi di sini kita ada positionnya itu si fill, terus scale-nya ada kayak gini nih. Ini untuk mengubah satuan sumbu Y menjadi persen. Terus nih dia bakal muncul kayak gini. Nah, ini kan diagramnya sejajar kan. Dan tadi jumlah mahasiswanya itu jadi persentase gitu. Nah, si Y-nya kan tadi jumlah mahasiswa kan. Kalau yang atas, kalau di diagram batang bertumpuk 100 ini, dia si Y-nya itu persentase. Karena kita mau lihat persentasenya gitu. Paham nggak? Sik, paham. Selanjutnya, ini ada aktivitas mandiri. Ntar aku jelasin. Jadi kalian membuat dan menginterpretasikan diagram batang. Nah, yang pertama tuh kalian buat diagram batang sederhana. Sabar. Kalian buat diagram batang ini pakai variabel fakultas. Nih, variabel fakultas. Jadi kan tadi kita pakai variabel tingkat semester kan yang awal. Nah, X-nya ini kalian ganti pakai variabel fakultas gitu. Selanjutnya, ini kan yang pertama diagram batang sederhana. Tadi X-nya pakai variabel fakultas, terus diagram batang bertumpuk dengan uang sakunya sebagai fill. Jadi X-nya fakultas, fill-nya itu si uang saku atau Y-nya si uang saku gitu. Terus yang ketiga, diagram batang berkelompok. Yang berkelompok tuh itu pakai yang ini aja, diagram sebar. Itu dengan positionnya tuh pakai dodge. Jadi kalian buat kayak gini. Jadi X-nya tingkat semester, si fill X-nya itu fakultas, terus fill-nya si uang saku. Terus kalian interpretasiin fakultas mana yang paling banyak mahasiswa dengan uang saku lebih dari 2 juta. Terus bagaimana pola distribusi uang saku antar fakultas dan apakah ada fakultas yang dominan memiliki mahasiswa dengan uang saku tertentu. Itu kalian interpretasiin. Oh iya, tadi aku mau ada salah dikit. Jadi kan yang di aktivitas mandiri itu X-nya si fakultas kan. Terus fill-nya uang saku. Nah, mahasiswa aja biar seberapa banyak mahasiswa yang uang sakunya segitu di fakultas tertentu gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Oke, terus kita lanjut ya. Kita lanjut ke diagram lollipop. Diagram lollipop ini merupakan alternatif dari diagram batang yang dapat mengurangi tinta visual dan memberikan penekanan lebih pada nilai data. Grafik ini tuh menggunakan segmen garis dan titik untuk merepresentasikan nilainya. Nah, ini tuh sangat efektif untuk menampilkan
data kategoris yang banyak kategorinya. Nah, di sini kita yang pertama tuh kita perlu yang menandakan jumlah mahasiswa per program studi. Jadi kita membuat nama variabelnya itu prodi underscore count, terus si datanya kita masukin data UBL, terus count-nya itu prodi sama namanya jumlah. Ini ada range jumlah, terus mutet untuk mengubah jadi faktor terurut. Ini bisa di-run. Terus yang kedua, baru kita bisa membuat diagram lollipop-nya. Nah, ini kan kita buat variabelnya diagram lollipop, terus ggplot dalam kurung prodi underscore count, yang variabel yang udah kita buat tadi. Diagram lollipop ini terdiri atas dua geometri, geom segmen yang bertindak sebagai batang dan geom point yang bertindak sebagai pernya. Jadi ada dua, itu yang batangnya tadi, yang batang ininya sama si poinnya. Terus ini buat mapping kayak X-nya itu prodi, Y-nya 0 sama YN. YN tuh Y akhir gitu, itu sama dengan jumlah. Ini color, ini warnanya gray, ini bisa ubah kalau mau kalian ubah warna yang lain juga bisa. Misal nah ini tuh dia bakal size-nya 1,5. Size ini size dari si batangnya itu ada 1,5. Terus yang kedua itu kita buat X-nya prodi, Y-nya jumlah, ini color, ini tuh kode color. Jadi ini bisa kalian ubah juga. Ini size-nya 4, ini untuk si lollipop-nya atau buletannya itu. Ini titelnya jumlah responden mahasiswa UBL per program studi, X-nya program studi, Y-nya jumlah responden. Terus ini kita run. Terus yang diagram lollipop-nya ini kita run. Jadi kalau kalian membuat diagram itu, kalau atasnya udah nulis kodenya, yang bawah tuh kalian tulis ini kalian membuat diagram apa. Ini, misalnya aku hapus, ini kita membuat diagram lollipop, diagram. Ini dia bakal muncul di sini diagram lollipop gitu. Nah, ini muncul di sini diagram lollipopnya. Dengan tadi kan Y-nya X-nya si program studi, terus Y-nya jumlah respondennya. Nih, misal pendidikan bahasa Inggris, jumlah respondennya kira-kira ada 5 lah ya. Ya ada 5 nih di sini tuh. Nah, jadi grafik lollipop ini tuh menunjukkan bahwa kebanyakan responden berasal dari program studi ilmu hukum dan manajemen. Dengan perbandingan yang cukup timpang dengan prodi-prodi lain, selain itu ternyata cukup dominan mahasiswa yang tidak memberikan data prodi mereka atau not available di antara prodi-prodi selain 2 prodi tertinggi gitu. Selanjutnya kita ke diagram pie atau diagramnya. Nah, ini kan untuk porsi dari sering kali secara ukurannya mirip. Nah, sedikit lebih baik menggunakan pada lebih fokus ke panjang booster. Di sampai ini memulai berubah lalu tapi dalam kita dapat buat apa yang sudah di dataset, tapi
harus membentuk tabel distribusi frekuensinya terlebih dahulu. Jadi di diagram pi ini tuh kita bisa buatnya tuh dimulai dari diagram batang bertumpu. Terus koordinatnya kita ubah jadi koordinat polar. Jadi kita nggak bisa langsung buat diagram pi-nya langsung dari dataset. Di sini kita harus membentuk tabel distribusi frekuensinya. Nih, di sini ada membuat tabel distribusi frekuensi sebagai bahan pembuat diagram. Ini kan kita buat variabelnya fakultas, datanya data UBL, terus ini untuk membuat kolom jumlah responden per fakultas. Terus tuh di sini membuat persentase kolom dari jumlah. Nah, ini kalau kita run, yang ini tuh pokoknya ini tabel distribusi frekuensinya itu kita jalanin dulu buat diagram filenya fakultas, terus statistiknya identity, terus colornya warna putih. Ini koordinat polarnya ini pakai tetanya Y start dari 0. Terus title-nya sebaran fakultas responden mahasiswa UBL, filenya fakultas. Ini kita run dulu, terus baru diagram pi-nya. Nih di run dia bakal muncul diagram pi-nya. Nih, si diagram pi-nya itu kan tadi dibilang ya kayak kurang akurat itu. Sulit ya dibaca secara akurat karena emang kita nggak tahu kan di sini berapa persentasenya inilah itu tuh nggak ditunjukin gitu. Jadi kayak cuma ininya lebih besar, ini lebih lebih responden lebih kecil tuh di FKIP gitu. Terus lebih besarnya di FEB gitu. Nah, diagram pi ini menunjukkan proporsi dari setiap fakultas. Terlihat bahwa irisan FEB dan fakultas hukum tuh mendominasi porsi respondennya. Terus, paham nggak sampai sini? Atau ada yang dibingungin? Aus. Gimana guys, paham nggak? Kalau ada yang dibingungin, tanya aja ya, boleh langsung raise hand atau langsung open mic, ngomong aja nggak apa-apa. Terus kalau Mau tanya. apa? Mau tanya. Ya, boleh. Kan nanti tuh bakal ada diagram batang yang kayak di tempat kakak tadi itu bakal keluar kan kak di bagian plots-nya setelah Iya. di-run. Terus kalau misalkan nanti ternyata setelah di-run itu nggak keluar gimana? Kalau misal fungsi yang kode yang kalian buat benar itu pasti bakal keluar sih diagramnya karena kita udah nulis si diagram itu. Nah, ini kan kodenya pokoknya kode yang kalian buat ini kalian jalanin dulu awalnya. Ini kalian run, pokoknya yang ini kalian run. Dia bakal muncul di sini diagram A di jendela kanan atasnya. Kalau nggak muncul, jadi yang ini yang diagram yang mau kalian jalanin tuh kadang nggak bisa keren gitu. Jadi kalau mau munculin diagram yang ini tuh harus masuk dulu ke jendela kanan atas ini. Ini kayak ini kan diagram pi ini. Ini kan dia muncul kan di sini diagram pi. Terus kita buat mau nampilin diagramnya. Itu diagram pi. Nah, jadi kalau mau nampilin diagram, kalian harus membuat fungsi ini, fungsi
manggil fungsi diagramnya gitu. Kalian panggil, pokoknya kalian buat ini. Nah, itu dia bakal muncul pasti diagramnya. Gitu. Dia bakal muncul ya. Terus kalau misalnya nanti kalian tanyain aja ya ke kita. Jadi di bawahnya tuh ada tulisan errornya apa, kalau kalian nggak paham, kalian tanya aja. Gitu. Gimana? Siapa tadi yang nanya? Paham? Paham nggak? Siapa tadi yang nanya? Betul. Boleh? Linta, kenapa? Izin mau nanya, Kak. Tadi itu waktu di kode diagram batangnya kan, di kode kakaknya itu tingkat semesternya itu huruf kapital ya. Terus di apanya spasinya itu pakai titik. Terus tadi kayaknya rata-rata pas miran itu rata-rata semua error. Terus pas aku cek ulang names data UBL-nya, itu yang benernya seharusnya tingkat semester, terus huruf kecil semua, terus pakai spasi, Kak. Terus pas aku coba masukin di kodenya baru bisa dijalanin, Kak. Kenapa bisa kayak beda gitu? Jadi tingkat semester tempat kalian bisanya hurufnya kecil semua ya? Iya, Kak. Tadi udah saya coba bisa. Oh, jadi nah, jadi itu setiap kayak studionya tuh kita beda-beda gitu. Nah, buat aku bisanya semester yang huruf awalnya tuh besar dan titik gitu. Bisanya kecil itu mungkin sama variabel kalian itu pakai huruf kecil gitu. Makanya bisa gitu. Kadang tuh kalau kita pakai kayak titik satu ini, kadang dia ada yang bisa pakai titik yang di samping angka satu, titik satu yang di samping enter gitu. Jadi tiap biasanya tuh titik itu berbeda gitu. Berarti di tempat kalian T-nya kecil itu ya. Coba sebentar ya. Nih aku ini kalau tempat aku kan
pakai huruf kecil, terus ininya di spasi gini kan. Kayak gini bukan nih, kataku nggak bisa. Jadi ini nih kalau tempat aku dia tingkat itu nggak ada karena emang nama variabelnya itu bukan kayak gini. Jadi di tempat aku nama variabelnya kayak tadi, dia pakai awalan huruf gede gitu baru bisa. Nah itu coba nanti disesuaikan sama nama variabel kalian ya, kalian juga lihat di data praktikumnya itu bisa lihat di sini kalian bisa lihat apa gitu, nanti disesuaikan aja. Enggak. Gimana, paham nggak? Paham, Kak. Oke, jadi nanti disesuaikan aja. Terus ini kita lanjut. Diagram tree map. Jadi diagram tree map itu merupakan alternatif lain di diagram pie, terutama efektif ketika kalian tuh memiliki tree map ini menampilkan data secara hierarkis atau bagian keseluruhan sebagai satu set persegi panjang yang bercarang. Ukuran setiap persegi panjang sebanding dengan nilainya. Untuk membuat tree map ini, kita perlu menambahkan paket tree map V. Jadi itu kalian ini dulu ya, install paket dulu si tree map V ini. Ini kalau kalian belum install, kalian install dulu paket ini. Terus baru kalian buat library-nya si tree map ini. Gitu. Terus kalau udah, pokoknya ini kalian install dulu, kalian run, diinstal. Ini karena aku udah install ya, jadi udah bisa. Terus kalian library-nya juga di run. Biar kalian bisa pakai fungsi bisa tree map. Selanjutnya, kita yang pertama itu kita siapkan data dengan menghitung jumlah dan mengurutkannya. Nah, ini yang pertama ini kan variabelnya alasan. Terus kita bakal mengganti nama yang terlalu panjang agar muat di plot. Jadi nama yang panjang ini kita ganti pakai fungsi mutet ini. Nih. Ini kan alasan lokasi tempat ini kita ganti yang bersama keluarga atau saudara atau teman. Pokoknya ya, mengganti jumlah variabel yang panjang gitu. Siram. Terus ini nama Nah, kan ini kan tadi udah di run, terus ini ada alasan count. Ini kita run buat ngelihat si frekuensi kayak jumlah saat pemilihan lokasi tempat keluarga tuh ada 247, karena murah ada 16, karena dekat kampus itu ada 3, fasilitas lengkap ada 1, dan lain-lainnya 2, amannya ada 29. Terus yang kedua kita buat si diagram tree map sama itu pakai fungsi ggplot, terus alasan count yang variabel yang udah kita buat, terus as itu ya sama, terus alasan singkat, labelnya alasan singkat, terus
itu pakai map, terus color itu pakai white. Ini bebas kalian mau pakai warna apa aja. Place-nya itu kayak center, terus size tree map-nya itu 13. Ini sama title, terus fill-nya alasan utama. Nah, terus kalian buat time kayak terus line position sama dengan bottom. Ini untuk menampilkan area yang tidak ada labelnya. Ini kalian kalau udah di run, nah dia bakal muncul diagram tree map-nya. Ini diagramnya kayak gini, dimana bersama keluarga tuh paling banyak gitu. Terus selanjutnya kita ke histogram. Histogram ini tuh untuk melihat distribusi variabel atau kontinu seperti umur. Jadi histogram digunakan buat variabel yang numerik gitu, yang sama aja kayak tadi. Ini X-nya kita pakai. Nah, ini kan ada bin white ya. Bin white-nya 1. Nah, bin white itu merupakan kayak rentang gitu loh. Jadi di situ kita rentang. Ini kita buat rentangnya 1. Ini kalau kita kan Instagramnya di run nih, dia bakal muncul rentangnya 18, ini 19, 20. Jadi ini ngerentang 1 di 19-nya gitu. Itu bisa juga diubah, misal bin weight-nya dibuat tuh dia bakal nih kan 18 terus ke 20. Jadi dia 2 rentangnya. Kalau yang tadi kan 1 kan 19 20 udah 1. Itu 18 ke 20 rentang 2 gitu. Terus selanjutnya ke box plot. Box plot ini tuh untuk membandingkan distribusi variabel numerik di antara beberapa grup atau kategori. Nah, di sini kita bandingkan distribusi jarak tempat tinggal untuk setiap jenis kendaraan utama. Jadi sama kayak tadi box plot ini pokoknya fungsinya sama. Terus tuh X-nya tuh pakai kendaraan utama karena kita mau bandingin pakai kendaraan utama, dia hanya jarak. Terus fill-nya sih kendaraan utama. Terus nih kalian habis itu pokoknya buat fungsi kayak gini. Kalau udah di run terus box plotnya. Nah, nih bisa dilihat kan di sini transportasi online. Ini ada titik-titik ini kan. Jadi yang pakai transportasi online tuh yang nih misal ini 5 terus sama 25 km. Nah, box plot ini tuh menunjukkan bahwa mahasiswa yang menggunakan mobil pribadi cenderung memiliki rentang tempat tinggal yang bervariasi dan median yang lebih sedikit tinggi dibandingkan pengguna sepeda motor. Penggunaan ojek online memiliki median jarak yang paling rendah. Jadi si mobil pribadinya tuh lebih lebih variasi gitu. Gitu. Pokoknya ini dilihat aja dari titik-titik ini. Terus yang terakhir kita ke scatter plot atau grafik pencar. Nah, di sini scatter plot tuh untuk membandingkan atau melihat hubungan dari dua variabel numerik. Ingat dari dua variabel numerik ya. Nah, di sini kita bakal melihat variabel umur. Ini fungsinya sama. Ini X-nya umur, Y-nya jarak. Alpanya 0,6. Jadi kita tuh di sini pakai alpha. Pakai alpha buat
untuk pengaturan properti visual dari titik-titiknya inilah pokoknya. Nah, ini di run. Terus scatter plot, ini dia bakal muncul titik-titik kayak gini. Ini kan jarak dari kampus, umur, jadi yang umurnya jadi itu grafiknya menunjukkan adanya pola atau hubungan yang jelas antara umur mahasiswa dengan jarak tempat tinggal mereka dari kampus, dengan titik-titiknya itu tersebar secara acak. Misal ini yang umur 19, ada yang jarak dari kampusnya tuh 0 meter 1 kilometer. Terus ada juga nih yang di atas nih titiknya itu 25 kilometer gitu. Terus penting untuk menjaga konteks dalam interpretasi. Scatter plot ini kita menunjukkan bahwa mahasiswa yang lebih tua cenderung lebih jauh dari kampus. Namun untuk benar-benar memahami kekuatan hubungan ini kita perlu menggunakan statistik korelasi. Nanti dipelajari di modul selanjutnya. Nah, terus aktivitas mandiri 2, kalian buat histogram dan box plot untuk variabel numerik. Nih, gunakan variabel jarak tempat tinggal dari kampus. Terus kalian buat histogram. Nih, bin weight-nya pakai 2. Terus interpretasiin dari pertanyaan-pertanyaan ini. Dari histogram yang udah kalian buat, kalian interpretasiin lah pokoknya pertanyaan ini. Terus yang kedua, kalian buat box plot dengan membandingkan jarak tempat tinggal berdasarkan tingkat semesternya. Terus interpretasiin. Selanjutnya, aktivitas numerik 3, visualisasi komprehensif untuk biaya dalam sepekan. Ini kalian tuh terus yang pertama kalian buat histogram biaya dalam sepekan, variabel biaya dalam sepekan. Terus nih kalian pakai beberapa bin weight, misal kalian pakai 20, 50 atau 100 atau 10, 60, 70, bebas kalian pilih yang mana. Terus tambahkan judul dan label yang jelas. Jadi judul title-nya tuh harus jelas, terus label yang dipakai XY-nya itu juga harus jelas. Terus buat box plot biaya dalam sepekan itu berdasarkan kendaraan utama, jadi pakai biaya dalam sepekan sama kendaraan utama. Terus scatter plot itu umur sama biaya dalam sepekan. Terus kalian jawab ini ngapa histogram cocok untuk biaya dalam sepekan. Terus jelaskan kaitannya dengan variabel metrik atau rasio. Terus informasi apa yang bisa kalian peroleh dari histogram. Terus tuh jawab yang kelima, apakah scatter plot ini cocok untuk jenis kelamin sama umur? Kalau kalian jawabnya enggak, kenapa enggak? Kalau jawabannya iya, kenapa iya? Gitu. Terus ini pokoknya ini dijawab. Banyak ya. Terus yang C, kalian interpretasi mendalam. Dari histogram nomor 1, histogram yang nomor 1 ini, itu kalian ini berapa rentang biaya yang paling sering muncul, terus distribusinya kayak mana, apakah ada nilai ekstrimnya. Terus dari box plot ini pokoknya kalian jawab. Terus dari scatter plot. Terus yang terakhir, kumpulkan file modul dengan seluruh kode diagram yang udah kalian buat sama interpretasi analisis untuk setiap diagram dan screenshot output. Kalau screenshot output grafik ini nggak apa-apa, nanti kita lihat aja dari pengerjaan kalian di modul. Nah, jadi setiap tadi kan setiap diagram kan udah ada interpretasinya ya, jadi kalian nggak usah buat interpretasi setiap diagram yang kalian buat. Pokoknya kalian jawab aja dari aktivitas mandiri-mandiri ini yang disuruh gitu.
Mungkin itu aja. Gimana? Paham nggak? Boleh? Kalau itu. Mohon maaf sebelumnya Kak, tadi itu saya sempat telat masuk dikit di dalam Zoom ini karena tadi ada kendala jaringan. Jadi saya belum sempat absen tadi Kak. Ya, nanti aku absen. Oke. Gimana, ada yang mau ditanyain nggak? Adik-adik udah lagi adik-adik Ini gacuan mulu. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Kok berkurang ya? Aku panggil lagi ya yang nggak jawab aku. Iya, nggak aku absen. Soalnya ini berkurang. Tadi ada 30-an lebih, sekarang tinggal 29. Aku panggil lagi. Ya, panggil lagi ke sama-sama. Mayfira, Hadir, Kak. Jimmy Anugrah, Sama-sama. Nindi Dwi Fadila, Yuk, aku berani ngomong tetap. Nindi. Enggak puasa diam. Nah, Nindi nggak ada. Stephen Ezra nggak ada juga. Stephen Ezra hadir, Kak. Baru masuk lagi ya. Daud Simanjuntak. Daud nggak ada. Farhan. Ayo Bina ikut. Hadir, Kak. Hadir, Kak. Ibrahimi ayo. Revita Maya. Ini mau ikut nggak? Mau. Hadir, Kak. Ada ini. Nabila Putri. Hadir, Kak. Faras. Yuk. Udah lagi. Putri Intan. Hadir, Kak. Ajijah deh, udah. Esya. Udah deh, kakak mau nyari takjil. Kakak mau nyari takjil. Maaf ya berisik. Ya udahlah, karena aku baik hati dan lagi puasa, jadi aku hadirin aja kalian semua. Bang, kakaknya mau tarik nyari takjil. Enggak guys, aku mau after lagi. Mau obser jam segini. Obser takjil ya. Kakak mau TC. Udah teman-teman, nanti kalian kalau ada yang mau ditanyain boleh ditanyain, terus nanti bakal kita kasih kodenya sama videonya. Makasih ya teman-teman yang udah join. Maaf ya kalau agak berisik dan tidak kondusif dan agak bingung. Mohon maaf lahir dan batin.